Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat perkembangan dari cryptocurrency ya, dan tampak sangat hijau royo ya semua ya. Dan kalau bisa Anda rasakan atmosfernya, tampaknya memang sudah menuju bull run ya. Dan bisa dibilang bagi Anda yang selama ini hold, dan saya ucapkan selamat ya, dan beberapa konten saya juga menyarankan untuk membeli ya, walaupun saya bilang kembali kepada Anda dan resiko memang harus ditanggung oleh Anda sendiri begitu. Nah, di sini saya beberapa konten mengatakan ya, aksi Bancor dan Theta, Ethereum, ZIL dan One Inch, dan memang semua bisa dikatakan naik ya. Dan memang ya banyak koin juga memang naik ya. Pada dasarnya seperti yang saya bilang selalu ya, ini memang pengaruh dari Bitcoin juga, sehingga beberapa CEO ya dan melihat ya, menganalisa begitu. Mungkin mereka akan menganalisa ke Bitcoin juga, sehingga mereka akan mempercepat beberapa programnya begitu, sehingga membuat sebuah antusias pasar ya, yang dimana itu dicetuskan oleh CEO-nya sendiri untuk koin masing-masing begitu. Ya memang kita lihat ada juga koin-koin yang merah ya, tapi ya tetap saja itu tidak mendominasi. Dan kita lihat juga Bitcoin juga memiliki dominasi yang turun ya, 45%, yang sempat sampai 47% ya. Dan ya memang ini sebuah kabar baik ya, tandanya dominasi altcoin sudah meningkat. Dan ya saya bilang seperti tadi, atmosfernya sudah terlihat ya. Dan kita lihat juga ya, ada sebuah berita yang menarik ya dari Charles Hoskinson, seorang foundernya Cardano, yang kita lihat juga harga Cardano sangat meledak di akhir-akhir ini, sampai 19% ya dalam waktu 24 jam, dan dalam satu minggu itu 31%. Nah, di sini ada hal menarik ya, kalau dia mengatakan Charles Hoskinson to announce death of Cardano's smart contract launch this week. Nah, ini sebenarnya sebuah berita yang mengejutkan ya. Karena berita yang sekitar 27 Mei yang lalu untuk smart contract launch-nya berada di bulan September katanya. Sementara ini keluar berita dari Charles Hoskinson sendiri yang ngomong ya, kan dia punya YouTube nih. Anda bisa dengarkan juga untuk channel dia. Dan dia mengatakan this week launch smart contract. Nah, hal ini yang membuat sebuah Cardano itu menjadi terbang ya, seperti tidak sewajarnya begitu. Karena memang ada pertemuan mendadak ya, saya nonton sebentar ya tentang YouTube-nya Charles Hoskinson ini. Kalau dia ada pertemuan mungkin mendadak begitu ya, smart kontraknya di launch secara mendadak begitu, dan this week katanya, minggu ini. Dan kita belum tahu juga tanggalnya, mungkin nanti akan ada informasi lagi. Dan kita lihat ya memang Cardano sudah langsung melezit gitu. Dan saya yakin itu semua tidak terlepas dari peran dari Bitcoin ya. Karena Bitcoin di sini saya lihat sudah melewati resisten kedua juga. Resisten pertama sudah tembus ya waktu di sini, dan terjadi pantulan di sini ya, dan tembus, dan kemudian menembus lagi. Nah, sekarang tantangannya berada di sini lagi begitu, naik level lagi nih ibaratnya 680 jutaan. Nah, kalau itu akan tembus lagi ya sudah, kayaknya ya Bitcoin akan kembali ke 900-an juta begitu, karena sudah masuk ke area golden buy. Jadi hal-hal ini tentu saja mempengaruhi pasar ya, karena saya yakin ya, baik itu cukong, retail ataupun holder sekalipun pasti menganalisa secara teknikal. Entah itu teknik mereka seperti apa, saya tidak tahu, tapi saya pribadi ya memakai Fibonacci retracement, dan kadang-kadang saya memakai MA cross dan RSI gitu untuk melihat kekuatan sebuah market itu sendiri. Dan tentu saja membuat gairah pasar meningkat. Dan dia seperti yang saya bilang mungkin dipengaruhi juga dari program-programnya Ethereum ya, yang sebagai penerobos sistem juga. Dan bisa dibilang ya Ethereum lah yang terbaik sekarang ini begitu, bahkan terbaik daripada Bitcoin. Dan kita lihat juga XRP ya, kemarin saya bilang dia akan launch ya di KickX, dan sekarang sudah tanggal 11 Agustus ya, mungkin sebentar lagi atau sekitar jam 6 sore. Di sini saya belum temukan jamnya ya. Dan itu juga mempengaruhi market ini sendiri begitu, si XRP ini. Sehingga ya membuat market juga lebih trust kepada XRP kembali. Dan kalau kita lihat juga XRP ini, dan kita lihat juga XRP ini sudah berada di harga 12.800 ya. Seingat saya waktu Bitcoin anjlok,
pertama anjlok lah saya bilang ya Bitcoinnya, itu XRP berada di harga 16.000 begitu. Dan itu sebenarnya belum tercapai ya, walaupun sekarang sudah terjadi kenaikan begitu. Nah, sekitar di daerah sini nih, di harga 16.000. Dan itu akan membentuk garis resistennya si XRP ini. Gimana ya, harus berhati-hati juga ya. Mungkin di harga 16.000 nanti akan terjadi pantulan juga ya, karena disitulah resisten pertamanya waktu itu ya, ketika Bitcoin anjlok. Jadi kemungkinan akan terjadi pantulan juga di situ ya, tapi saya harapkan itu adalah koreksi ya. Kalau kita lihat market masih kuat seperti sekarang ini, ya tentu itu akan menjadi koreksi kecil. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu kita ketahui juga ya, untuk mengetahui kekuatan pasar, untuk menghindari nyangkut gitu, nyangkut di pucuk ataupun ya kita mau beli di bawah juga nggak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi kayak ke atas nggak nyampe, ke bawah nggak nyampe gitu, jadi tidak ada tindakan sama sekali begitu. Itulah efek dari kalau kita tidak mengetahui kondisi pasar dan kekuatan pasar itu sendiri. Di sini kita lihat juga ya, one inch juga sangat naik ya, yang dipengaruhi juga kalau dia akan listing di Kraken ya, seperti konten yang kemarin saya buat, bahwa beberapa koin ya, ada 4 koin ya, salah satu yang paling saya menarik adalah one inch ini. Dan ini dipengaruhi juga oleh itu begitu, dia listingnya di Kraken. Jadi intinya begini ya, semua koin ini naik pengaruh dari Bitcoin. Jadi mereka menganalisa gitu, Bitcoin ini di mana nih, supportnya terkuatnya di mana begitu. Nah, pada saat mereka melihat pantulan itu, mereka akan membuat sebuah gebrakan masing-masing begitu. Bahkan itu para fanatisnya ataupun followernya begitu ya, atau bahkan orang dalamnya sendiri sekalipun begitu, untuk mengambil kesempatan dan ikut untuk bangkit bersama-sama dengan Bitcoin. Memang ya Bitcoin tetap harus jadi patokan juga ya, sebagai acuan kita di lain daripada berita-berita begitu ya. Dan banyak juga koin-koin yang terbang begitu ya, kita tidak tahu ini kenapa begitu. Ya karena kita belum dalamin aja, tapi intinya dia pasti membuat sebuah gebrakan di koinnya masing-masing. Ya seperti itulah pergerakan-pergerakan koin ini. Jadi hal-hal ini memang sangat perlu dipelajari ya, agar kita terhindar dari ketakutan begitu dan melakukan cut loss. Dan perlu Anda ketahui juga ya, musuh terbesar daripada cukong ataupun paus ataupun big boy ya, itu sama semua ya, istilahnya aja sebenarnya, adalah seorang holder. Jadi Bitcoin ini kalau diprediksi sebenarnya dia akan menembus di bawah 430 juta begitu. Tapi tidak mampu karena ada holder yang begitu kuat juga, yang tidak mampu didump oleh cukong. Dan tentu saja itu membuat sebuah hal yang menarik ya, hal yang indah buat kita begitu. Jadi bagi Anda yang sudah hold begitu lama, ya saya ucapkan selamat dan salut kepada Anda begitu. Dan sekarang Anda sudah mendapatkan hasil benefit daripada kesabaran Anda. Nah, itu merupakan sebuah trik ya, bukan trik sebenarnya, memang sebuah syarat ya kalau kita masuk ke market apapun, bahkan itu forex, saham, intinya cuman kesabaran dengan cara hold. Hanya itu saja begitu. Walaupun Anda hold nyangkut di pucuk begitu. Ya, memang cara melawan cukongnya cuman hanya dengan cara hold. Ibaratnya Anda juga kalau menghadapi kenyataan hidup juga hanya dengan cara berpuasa begitu. Nah, puasa itu sama dengan hold, cuman ya jangan puasa, beda ya puasa dengan hold ya. Tapi intinya konsepnya sama begitu. Kalau Anda ingin melawan kehidupan Anda yang buruk, ya Anda harus puasa dari keburukan itu. Untuk sementara ataupun dalam waktu yang lama begitu. Ya kan ada buka puasa juga ya, jadi santai aja begitu. Makanya saya sering bilang juga santai aja, walaupun terjadi anjlok begini ya santai aja begitu. Dan yang lalu-lalu juga saya sering bahas tentang Cardano, ini adalah jangka panjang, waktu itu masih harganya 17.000, 18.000, ya sekarang Anda sudah panen sebenarnya, karena sekarang sudah ada di 25.000 untuk Cardano. Dan itu tentu ya suatu hal yang fantastis ya untuk Cardano, karena Cardano tidak akan pernah terlempar begitu dari ranking 10 besar, begitu juga dengan XRP. Jadi ketika Anda begitu sabar ya, bahkan bertahun-tahun atau ya berbulan-bulan ya menahan atau menghold XRP, dan sekarang sudah terjadi kenaikan, ya itulah benefit yang Anda terima. Walaupun mungkin banyak orang nyangkut juga di XRP di harga 18.000 atau di 28.000 ataupun begitu ya. Cuman satu caranya, ya hold.
kalau Anda tidak mau kalah. Kalaupun memang Anda tidak sanggup lagi untuk hold, ya Anda boleh jual bertahap, ya jangan jual semua juga. Jadi ketika nanti ada Anda kesempatan lain di koin lain, Anda bisa ambil take profit juga. Ya kemungkinan kalau Anda fanatis kepada XRP, Anda bisa serok lagi di bawah untuk XRP. Ya seperti itulah cara-cara untuk bertahan hidup di dunia market yang kejam ini begitu. Ya ini ya memang sebuah lautan ya, Anda kapalnya seperti apa kapalnya kecil, kapalnya besar, ya macam-macam. Ya itu kan manusiawi ya, punya modal sendiri dan kekuatan masing-masing. Tapi kalau masalah cara, ya itu semua ketahanan masing-masing. Jadi orang yang punya banyak uang juga belum tentu sanggup untuk hold. Orang susah juga belum tentu juga ya kalah. Dia lebih tahan hold. Kadang-kadang yang orang susah ini lebih tahan hold begitu. Tapi lebih alangkah baiknya kalau Anda mempunyai dana yang besar dan mampu untuk hold. Ya, Andalah pemenangnya dan sesungguhnya Andalah musuh cukong yang sebenarnya gitu. Yang di FAT terus nggak ngejual-jual dan tetap hold. Ya, itulah musuh cukong yang sebenarnya begitu. Dan itulah cara menghadapi cukong yang sebenarnya dan cara menghadapi market yang kejam ini. Dan ya yakinlah Anda sudah merasakan kan kemenangan itu begitu. Dan saya juga merasakan kemenangan itu sekarang ini juga begitu. Karena saya juga termasuk pemain holder sebenarnya ya. Dibandingkan scalping, saya lebih pemain holder. Kalau scalping saya biasanya memanfaatkan seperti launchpad di Binance dan market-market yang listing di sebuah exchanger di mana begitu ya. Saya biasanya scalpingnya caranya seperti itu. Untuk menganalisa teknikal, saya sebenarnya lebih mengarah ke Fibonacci retracement untuk menentukan support dan resisten begitu, di mana saya tepatnya mengambil posisi dan saya selalu berpatok kepada area golden buy dan bottom. Begitu juga dengan all time high-nya. Jadi saya selalu melihat pasar itu di mana yang tepat begitu ya dengan menggunakan analisa teknikal juga, tapi saya konfirmasi dengan news-news yang ada begitu. Jadi tidak bisa pure juga dengan analisa teknikal. Dan harus ada konfirmasi dari berita-berita yang terbaru dan terhot gitu, terpanas. Nah seperti itulah saya cara menghadapi market. Jadi bagi Anda yang sering merasakan nyangkut yang bisa dibilang parah begitu ya dengan kondisi Bitcoin baru-baru ini ya. Ya ini memang sebenarnya sebuah kejatuhan yang sangat parah ya. Tapi cuma satu itu tadi, kembali lagi hold. Karena kita tahu kan sebenarnya kalau kita sudah punya pengalaman dari sejak 2013, 2017 hingga sekarang 2021 begitu. Ya, Anda akan tahu hold itu adalah salah satu syarat untuk berperang begitu. Jadi kalau Anda berperang juga kan ada waktunya Anda bersembunyi di balik pohon gitu ya untuk tidak terkena peluru musuh. Ya memang ya silakan sembunyi begitu. Karena itulah yang paling dikesalkan oleh musuh. Orang yang sembunyi begitu. Ketika mereka muncul ya di situ Anda saatnya menembaknya. Inilah sekilas ya, saya hanya sebuah review saja di sini ya, bahwa saya tidak bermaksud untuk FOMO selama ini dan tidak bermaksud untuk FAT juga begitu. Karena saya bukan siapa-siapa ya dan channel saya juga tidak sebesar para big boy juga yang kita bilang para CEO itu sendiri begitu, bahkan para teman-temannya CEO itu sendiri. Nah, saya hanya sebagai reviewer aja di sini. Bagaimana koin ini, bagaimana pandangan dari saya gitu ya. Semoga Anda bisa terima dan untuk mencapai sebuah keuntungan. Jadi bukan untuk menakut-nakuti begitu. Tampaknya itu bukan level saya. Cuman saya selalu mengajak Anda untuk berpikir seperti cukong. Walaupun kita orang biasa ya, orang susah mungkin. Kita tetap harus berpikir seperti cukong dan agar kita tahu cara berpikir mereka begitu. Karena cukong juga pemainnya hold semua kok. Mereka bedanya mereka sering menjadi seorang perintis begitu dalam sebuah loss-nya koin yang baru. ICO ya biasanya ya istilahnya, kalau di saham kan IPO gitu ya. Nah mereka biasanya adalah orang-orang pertama yang ngebom begitu dan ngehold. Nah ketika ada berita buruk mereka jual juga kok, dan yang lain juga ikutan, tapi mereka tidak berhenti sampai di situ, mereka akan serok lagi di bawah. Seperti itulah cara-cara kerjanya market ini. Tidak ada yang rumit sebenarnya, tapi hanya tricky aja yang kita tidak tahu begitu ya. Tiba-tiba kepanah aja kita nih kepala punya.
inilah ya, saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah profit ya di koin-koin yang sudah saya bahas juga sebelum-sebelumnya. Mungkin ada beberapa koin juga yang belum saya bahas ya. Saya baca juga beberapa komentar di bawah di YouTube minta untuk bahas ini itu gitu ya, koin-koin yang lain begitu. Saya ucapkan dengan penuh rasa maaf gitu ya, karena saya juga manusia biasa, belum tentu bisa selalu on time begitu ya, tapi saya selalu berusaha secepat mungkin untuk memberikan informasi. Jadi semoga bisa Anda maklumin juga ya, memang ya banyak juga channel-channel YouTube yang lain kan yang Anda bisa dapatkan informasi untuk koin-koin yang Anda minati begitu. Tapi untuk shitcoin memang saya sangat hampir tidak pernah ngebahas ya, karena saya merasa ada sebuah tricky-nya terlalu tinggi di sana begitu, dan cukup sangat beresiko ya bagi saya ya. Bagi Anda mungkin berbeda ya, mungkin Anda lebih suka tantangan yang lebih besar begitu ya. Walaupun mungkin shitcoin ataupun koin micin gitu tidak terlalu jelas menurut saya dari segi informasi ya. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang bagus ya, seperti Shiba Inu, mungkin bisa Anda pertimbangkan juga ya. Ini salah satu saya bilang koin micin yang paling oke nih sebenarnya. Ya, saya juga punya kalau Shiba Inu. Walaupun saya bilang tadi tidak pernah ngebahas koin micin, tapi Shiba Inu pernah saya bahas. Anda juga bisa cek ya sebenarnya di channel-channel saya ya. Ini logo Shiba Inu udah kelihatan. Ya, seperti itulah sebenarnya psikologi daripada market ya. Dan kemudian Anda juga, beberapa orang bertanya ya, apa sih yang tempat yang terbaik ya untuk ngebeli kripto begitu. Sebenarnya semuanya bagus ya, baik itu toko kripto, Binance, Indodax begitu ya. Dan Indodax kita lihat sekarang koinnya sudah sangat banyak sekali ya. Dan bisa dibilang di Indonesia nomor 1, dan yang saya tahu di Asia Tenggara Indodax lah nomor 1. Jadi saya bukan promosi di sini, saya bukan dibiayai oleh Indodax. Dan saya bukan endorsement di sini, sama sekali tidak lah. Dan saya sarankan juga ya sebenarnya kalau bagi Anda ya harusnya memiliki beberapa akun exchanger sebenarnya. Salah satu Binance ini dan Indodax. Nah, ini dua hal yang berbeda begitu. Kalau toko kripto dengan Binance kan sama. Ya, lebih baik Anda mungkin pilih Binance karena lebih kaya fitur ya dan lebih banyak koinnya begitu. Dan yang saya bilang seperti biasa ya, kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan dengan memiliki exchange lebih dari satu ataupun dua, ketika salah satu koin akan listing di Binance misal ataupun di Indodax, tapi di Binance koin itu sudah ada begitu. Ya, kenapa Anda tidak curi start saja, dan itu akan mendapatkan sebuah keuntungan begitu. Dan beberapa koin yang saya bahas kan seperti itu ya, masalah listing, karena memang itu ada pertambahan volume, logikanya seperti itu aja. Ketika barang lebih banyak laku ya kan harganya akan naik begitu ya, dan itu tentu saja menjadi sebuah kesempatan bagi kita masing-masing. Begitu juga kita lihat ZIL ya, ZIL juga sangat lumayan dahsyat kenaikannya sampai 10% dalam 24 jam ini ya, dan itu sangat luar biasa ya. Dan saya berharap ZIL ini akan kembali ya, kembali ke harga semula. Dan banyak juga saya lihat para holder ZIL ya, dan Anda tidak perlu kecil hati, ZIL pasti akan naik dan Anda hanya tinggal menunggu saja, hold saja begitu. Dan ya Anda harus tahu target Anda juga berapa gitu, berapa yang harus Anda ambil keuntungan Anda gitu. Jangan juga nge-hold terus tanpa ngambil untung begitu ya, kecuali memang Anda punya tujuan hold itu sampai bertahun-tahun begitu. Jadi kita harus tentukan dulu maunya apa begitu. Kalau memang mau untuk hari tua ya silakan untuk nge-hold ZIL bertahun-tahun begitu hingga nanti harganya $1, yaitu kembali kepada tujuan Anda begitu ya. Memang ya boleh juga middle term untuk jangka pendek gitu ya, ataupun jangka menengah ataupun jangka panjang, ya itu kembali kepada Anda gitu. Jangan nanti Anda hold terus tahu-tahu anjlok juga Anda tetap hold terus, ya itu sayang sekali begitu. Kecuali memang targetnya bertahun-tahun, jadi Anda hold terus kemudian turun lagi, Anda beli lagi, hold lagi, turun lagi, beli lagi, hold lagi terus, oke. Ya kalau itu saya salut. Memang seperti itulah cukong yang sebenarnya begitu. Jadi uang dapur Anda tidak akan pernah terganggu juga karena Anda sudah punya tujuan. Kalau memang sangat terganggu sekali ya silakan jual bertahap. Apa kebutuhan Anda begitu. Video kali ini sekedar update saja ya tentang konten-konten kemarin.
bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan ya dalam hal market ini. Yang penting Anda jangan serakah begitu. Jadi ketika Anda serakah ataupun ketika greedy Anda naik begitu ya, wah gimana nih? Nah itu Anda harus cepat mungkin sadar begitu. Tunggu dulu begitu. Jangan menggebu. Dan untuk mengatasi greedy itu ya, keserakahan itu muncul, Anda bisa menggunakan teknik mencicil begitu loh, averaging down. Ataupun ketika harga naik begitu ya, Anda tidak tahan ya menghadapi greedy Anda, beli aja sedikit begitu untuk mengobati keserakahan Anda begitu. Karena saya sangat maklum ya, kita ini manusia begitu. Ketika kita melihat wanita yang seksi aja begitu, kita detak jantung kita akan naik begitu ya. Kurang lebih seperti itulah greedy. Jadi ketika Anda melihat wanita yang seksi ya, jangan juga Anda sikat juga begitu. Ya, jadi tetap mainkan logika Anda begitu. Apa impact daripada tindakan Anda. Itu aja sekilas untuk video kali ini ya. Semoga bisa menjadi pandangan buat Anda dan sudut pandang ya untuk menghadapi keputusan-keputusan berikutnya di kripto ini. Dan satu hal yang menarik yang mau saya infokan, memang kita lihat atmosfer daripada kripto sudah mulai bangkit. Kalau saya cium dari mata saya begitu, kayaknya mata saya punya hidung gitu. Jadi ya semoga profit terus ya, jangan kalaupun terjadi kerugian, janganlah sampai kerugian itu sampai konyol begitu. Semoga channel saya ini dapat berfaedah buat Anda selama ini ya, dan saya juga sangat berterima kasih karena channel ini sudah mencapai 39.000 subscriber. Dan jangan lupa subscribe ya, dan silakan komentar juga bagaimana pandangan Anda juga di cryptocurrency ini, bagaimana masa depannya begitu. Apakah ini hanyalah penipuan dunia atau bagaimana ya? Tapi menurut saya sih bukan ya, memang ini sebuah revolusi keuangan dunia begitu. Tapi ya silahkan di komentar dan silahkan juga di share untuk membahas dengan teman-teman dan keluarga terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.